Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Azirfa dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dari kelas 1C. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bapak Aditya Pratama, SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Semua aspek kehidupan berkembang selama bertahun-tahun termasuk sosial budaya, ekonomi, seni, dan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Perkembangan industri TIK merupakan perkembangan tercepat di zaman modern ini. TIK terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan proses, alat, manipulasi, dan manajemen informasi. Padahal teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan alat untuk memproses dan mentransfer informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan atau sering disebut sebagai Information and Communication Technology. Oleh karena itu, TIK memiliki arti yang luas, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan, manipulasi, pengelolaan, dan transmisi informasi antar media massa. Di era modern saat ini, tidak mungkin melewati perkembangan TIK dari anak-anak hingga dewasa. Hampir semua orang mengenal dan menggunakan teknologi ICT dalam kehidupannya. Teknologi membuat pekerjaan dan kehidupan sehari-hari jauh lebih mudah dan menawarkan berbagai macam hiburan bagi mereka yang menginginkannya. Perkembangan TIK telah merambah bidang pendidikan, dimulai dari informasi siswa yang sebelumnya harus dimasukkan melalui website, yaitu adanya e-report. Guru dan pelatih perlu mengetahui tentang perkembangan TIK, karena pemanfaatan TIK dapat membantu guru dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sangat penting agar pembelajaran efektif, efisien, dan menyita perhatian siswa saat ini, yang disebut dengan generasi Z. Generasi Z diartikan sebagai generasi setelah generasi Y. Lahir 1995 sampai 2010, artinya siswa generasi ini sudah familiar dengan penggunaan TIK, dan selain itu juga siswa sekolah dasar yang memiliki minat bermain game. Tentunya banyak hasil pengembangan TIK yang dapat ditiru oleh siswa. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga berdampak negatif terhadap proses pembelajaran yang berkelanjutan. Terkadang dampak negatif ini bisa membuat siswa malas dan langsung ingin pulang dan bermain dengan temannya lagi. Oleh karena itu, guru harus menggunakan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Rosenberg tahun 2001, dengan berkembangnya pemanfaatan TIK, ada 5 perubahan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, dari pelatihan ke presentasi. Yang kedua, dari ruang kelas kemana saja dan kapan saja. Yang ketiga, dari kertas ke online atau saluran. Yang keempat, ruang fisik ke jaringan. Dan yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Juga Rosenberg menambahkan bahwa komunikasi sebagai alat pedagogik dilakukan melalui sarana komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan lain-lain. Interaksi antara guru dan siswa terjadi tidak hanya melalui hubungan pribadi, tetapi juga melalui media tersebut agar proses pembelajaran siswa sekolah dasar berkualitas dan bermakna. Guru harus mengetahui cara memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam persiapan dan pembelajaran. Yang kedua, ada rumusan masalah. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa yaitu sangatlah cepat dan sangatlah bagus. Kenapa dikatakan sangat cepat? Karena perkembangan komunikasi ini bisa membuat kita dari yang hanya bisa menggunakan telepon seluler saja yang bisa mendengar suara, sampai kita bisa melakukan video call. Dan yang kedua, ada rumusan masalah, contoh teknologi informasi dan komunikasi di zaman dulu. Teknologi informasi dan komunikasi zaman dulu yaitu adanya burung merpati, surat menyurat, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, contoh teknologi informasi dan komunikasi di zaman modern yaitu ada laptop, HP, iPad, tablet, dan yang lain-lainnya. Yang terakhir, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai informasi dan mengetahui bagaimana perkembangan teknologi dan komunikasi dari masa ke masa. Sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.